Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hari ini Tuhan kami selalu boleh berada di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kasih setiamu, kemurahan Engkau Tuhan boleh menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan Engkau, di mana Engkau adalah tempat Tuhan, tempat kami bersandar dan berserah. Terima kasih supaya hidup kami boleh selalu dalam kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berlimpah kekayaan tak salah. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 5 dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Banyak orang Kristen sering salah dalam menafsirkan ayat firman Tuhan di atas. Mereka berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dalam kemewahan, dalam arti kaya dan berkelimpahan. Anggapannya, kemewahan selalu identik dengan keduniawian dan tidak rohani. Perhatikan di dalam ayat yang tadi, Yakobus 5 ayat 5 dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Jadi, berfoya-foya dalam kelimpahan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apabila kemewahan atau harta yang berlimpah itu dipergunakan untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu diberkati untuk memberkati atau dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kemewahan ini tidak ada salahnya. Banyak tokoh di Alkitab yang diberkati Tuhan dengan limpahnya, tapi mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contoh adalah Abraham. Tuhan memberkati Abraham dengan satu tujuan, yaitu supaya hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita dapat mempergunakan harta kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Seperti juga dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Peringatan untuk tidak berfoya-foya dalam kemewahan tidak terbatas dalam lingkup sempit, termasuk perbuatan kejam terhadap orang yang tidak berdaya. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak mendapat lawan kamu. Itu terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 6. Bukankah banyak orang kaya memperdaya dan membunuh orang benar yang lemah ekonominya? Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Yakobus pasal 5 ayat 1 dan 4. Tuhan memberkati kita supaya dengan berkat itu menjadi saluran berkat, bukan untuk berfoya-foya dan kesenangan pribadi, tetapi mari kita gunakan berkat yang kita terima ini untuk memberkati orang lain, atau pergunakan untuk rencana Tuhan, kemuliaan nama Tuhan.
mari kita belajar untuk hidup di dalam kemewahan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk keduniawian, bukan untuk hidup berfoya-foya di bumi, tetapi memberkati orang lain. Menjadi berkat karena kita sudah diberkati seperti Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pergunakan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Amsal pasal 3, 9, dan 10 tadi dikatakan, muliakanlah dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Engkau ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Kiranya hidup kami boleh memuliakan Engkau. Tidak saja ya Tuhan kami boleh menjadi berkat, tetapi kita boleh memuliakan Engkau Tuhan dengan harta-Mu, dengan harta yang ada, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, sehingga banyak orang menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Kami serahkan semua ini dalam tangan Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.